Free him. Sang naga tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana nih kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar. Kali ini, saya akan membahas sebuah film action yang dibintangi oleh kakek saya sendiri, yaitu Master Jackie Chan yang berjudul The Iron Mask yang dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang perjuangan pewaris kekuatan pengendali naga untuk mencoba merebut kembali tahta kerajaan, di mana kerajaan itu dipimpin oleh penyihir jahat yang menyamar sebagai Tuan Putri yang mengakibatkan rakyat kerajaan menjadi menderita. Wih, daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Film dimulai dengan diperlihatkannya penjara di Inggris Raya. Di sana terdapat satu sel yang mengurung dua tahanan yang ternyata mereka adalah orang penting. Yang pertama adalah seorang master sihir dan kungfu yang memiliki ikatan kuat dengan naga yang bersarang di gua kerajaan Cina. Sedangkan yang kedua adalah pemimpin Rusia bernama Peter yang tertangkap saat menyamar sebagai mata-mata. Mereka berdua cukup lama berada di penjara, hingga sering ngobrol dan curhat bagaikan sahabat. Film beralih ke negeri Rusia yang saat ini sedang mengalami kekacauan pemerintahan, di mana Peter, pimpinan aslinya, terkurung di Inggris. Sementara saat ini, Rusia sedang dikuasai oleh orang pemerintahan yang semena-mena. Di sisi lain, terdapat ahli geografi dan pembuat peta dunia yang bernama Jonathan. Di sana Jonathan melihat seorang tahanan perempuan yang sedang disiksa. Karena kasihan, Jonathan pun membeli tahanan perempuan tersebut untuk dijadikan asisten pembuat peta dan pergi menuju Cina. Mereka pun berangkat ke Cina dan ditemani dengan seekor hewan imut nan langka. Biar nggak susah, kita sebut saja curut ajaib. Film kembali ke penjara Inggris. Di sana terlihat aki-aki yang sudah koit berada di sel Peter dan sang master. Para penjaga pun langsung mengeluarkan aki-aki yang koit tersebut. Di saat rantai mulai kendor, hal itu dimanfaatkan oleh sang master dan Peter untuk kabur dari penjara yang dipimpin oleh James yang terkenal sangat gahar. Sang master yang masih terantai dengan Peter terlihat sedang membuka seluruh laci di penjara. Ternyata sang master sedang mencari segel naga yang telah disita saat ia tertangkap. Segel naga itu diberikan langsung oleh sang naga. Sang naga mengamanahkan segel tersebut kepada sang master dan putrinya yang bernama Chenglan. Hanya mereka berdualah yang dipercaya oleh sang naga untuk dapat memanfaatkan kekuatannya. Setelah berhasil memotong rantai, mereka pun harus berpisah karena James menghadang sang master. Namun sebelum Peter pergi, Master meminta tolong pada Peter untuk pergi ke Cina agar menyerahkan segel naga tersebut pada putrinya yang bernama Chenglan. Setelah Peter kabur, sang Master pun beradu mekanik dengan James. Namun naasnya, Master dapat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Demi menempati janjinya pada sang Master, Peter pun menyelinap ke sebuah kapal yang akan menuju ke Cina. Saat berlayar di lautan, mereka dilanda bencana badai laut yang membuat kapal mereka oleng. Lalu ditambah lagi, ada bebatuan karang yang berada di depan mereka.
Melihat hal itu, Peter menawarkan diri untuk memegang kemudi kapal. Rupanya, Peter sangat mahir mengemudikan kemudi kapal di tengah ombak ganas dan batuan karang. Hingga akhirnya mereka semua pun selamat. Setelah kondisi aman, mereka akhirnya respect kepada Peter dan membantunya melepas topeng yang selama ini menutupi wajahnya. Di saat topeng terbuka, para awak kapal semakin percaya bahwa Peter adalah seorang pimpinan Rusia. Film dilanjutkan dengan Jonathan yang telah sampai di depan kerajaan Cina. Jonathan yang sedang tertidur pulas tak mengetahui bahwa yang telah ia selamatkan adalah Cheng Lan. Cheng Lan merupakan seorang putri pemegang kekuatan naga dan diangkat oleh rakyat sebagai pemimpin kerajaan. Namun diam-diam, Cheng Lan dibuang keluar Cina oleh seorang penyihir jahat. Cheng Lan pun segera pergi menyelinap ke dalam kerajaan, dan di sana Cheng Lan melihat utusan kerajaan datang untuk memeras harta para rakyat. Utusan kerajaan datang bersama prajurit berbadan besar atau kita sebut saja tanker. Saat ada penduduk yang melawan, maka para tanker pun langsung menghabisi penduduk tersebut dengan ulti mereka. Ada yang berulti batu yang bisa menghantam para warga. Ada yang berulti listrik yang mengendalikan benda-benda logam. Hingga ada yang punya ulti suara keras yang dapat membuat pendengaran hancur. Jonathan yang tertidur akhirnya terbangun karena keretanya diangkut oleh pasukan kerajaan. Disinilah kita diperlihatkan seorang tuan putri palsu, alias si penyihir yang selama ini menyamar sebagai Cheng Lan. Jonathan memperkenalkan dirinya adalah ahli pembuat peta. Namun Jonathan kebingungan kalau wajah tuan putri sangat mirip dengan asistennya yang sekarang pergi entah kemana. Tak lama setelah itu, Jonathan diajak untuk melihat kesaktian tuan putri palsu dalam mengendalikan naga. Di sana terlihat dua tahanan yang terikat di depan goa. Lalu dengan sebuah gerakan seperti pawang hujan Mandalika, sang putri palsu pun mengendalikan naga untuk membunuh tahanannya tersebut dengan semburan listrik. Singkat cerita, Cheng Lan bergabung dengan penduduk dan menyaksikan rakyatnya yang menderita karena ulah pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh tuan putri palsu. Keesokan harinya, sampailah Peter dan seluruh awak kapal di kerajaan Cina. Peter berjalan ke sana kemari mencari Cheng Lan sambil menunjukkan segel naga kepada penduduk. Hingga akhirnya ia menemukan Cheng Lan di sebuah markas rahasia. Peter menceritakan bahwa dirinya disuruh oleh sang master alias ayah Cheng Lan untuk memberikan segel naga itu kepadanya. Kemudian mereka membahas strategi untuk menerobos masuk ke dalam istana bersama bantuan dari Peter dan awak kapalnya. Mereka berencana menyelinap ke dalam istana melalui jalur air dan jalur udara. Semua rakyat terlihat bersemangat untuk bertarung bersama Tuan Putri yang selama ini mereka junjung. Rencana pun dimulai. Peter datang ke istana untuk mengalihkan perhatian Tuan Putri palsu. Namun naas, ternyata Peter dicokoki anggur merah yang telah diberi ramuan tidur. Tuan Putri palsu melakukan hal tersebut karena mendapat info dari anak buahnya bahwa ada bule yang baru datang dan membawa segel naga. Di saat yang sama, para pasukan Cheng Lan mulai menyelinap melalui jalur bawah air hingga sampailah mereka ke sebuah gua. Di sini akhirnya terbongkar naga yang selama ini dikendalikan Tuan Putri palsu untuk menakut-nakuti rakyat adalah naga palsu. Naga palsu itu diberi aliran listrik untuk menyetrum para tahanan. Pasukan kerajaan telah mengikat Jonathan dan tahanan asing lainnya untuk dieksekusi dengan setrum tegangan tinggi dari naga palsu. Namun di dalam goa, para pasukan Cheng Lan berhasil mengalahkan para operator naga palsu. Hingga akhirnya naga palsu tak berfungsi dan tahanan asing pun selamat.
Serangan melalui jalur udara mulai berdatangan, dan pertarungan sengit antara pasukan Chenglan dan pasukan kerajaan bersama tanker pun dimulai. Dengan kerjasama yang kompak, pasukan Chenglan pun berhasil melumpuhkan pasukan kerajaan. Sementara itu, di kedalaman goa, Chenglan telah menemukan sang naga yang dirantai. Chenglan pun segera membuka segel tersebut dan memakai baju sisik naga. Bersamaan dengan itu, rupanya sang master dari penjara Inggris merasakan bangkitnya sang naga. Sang master melakukan gerakan-gerakan kungfu yang terkoneksi dengan gerakan naga. Sementara itu, penyihir yang merasa terdesak langsung berniat untuk kabur bersama dengan semua emas yang dirampasnya dari rakyat. Namun tak lama kemudian, Chenglan yang menaiki naga mengejarnya hingga membuat penyihir terjatuh di sebuah menara kerajaan. Chenglan pun langsung turun untuk menghadapi si penyihir. Sedangkan sang naga membagikan tumpahan koin emas agar jatuh ke tengah perkotaan. Adu mekanik antara Chenglan dan penyihir pun terjadi, hingga akhirnya si penyihir mengeluarkan jurus Kagebushi no Jutsu untuk melawan Chenglan. Karena 3 lawan 1, Chenglan pun agak kesusahan hingga segel naga terlempar dan berhasil direbut oleh penyihir. Tak lama kemudian, pasukan Chenglan berhasil menyusul ke atas menara. Namun penyihir yang memegang segel naga memfitnah Chenglan sebagai tuan putri yang palsu. Di saat adu domba terjadi, muncullah curut ajaib yang secara penciuman dapat membedakan mana Chenglan yang asli. Karena sudah ketahuan, si penyihir langsung membuka topengnya dan memanggil naga dengan segelnya secara paksa. Namun sang naga terlihat tidak mau dan terlihat berontak. Di saat si penyihir lengah, curut ajaib berhasil merebut kembali segel naga. Tapi si penyihir dengan cepat menjatuhkan curut ajaib bersama segel naga. Melihat hal itu, Chenglan langsung menaiki naga untuk menyelamatkan curut ajaib. Sedangkan si penyihir pun ikut melompat untuk mengambil segel naga. Namun sayang beribu sayang, si penyihir pun jatuh ke laut tanpa ditolong oleh sang naga, walaupun ia telah memegang segel. Singkat cerita, kerajaan pun berangsur membaik. Lalu setelah itu, dengan dibantu oleh pengaruh Peter, akhirnya kepemerintahan Inggris memberi perintah untuk membebaskan sang master dari penjara lalu dipulangkan ke Cina. Saat ini terlihat sang master sedang berkumpul dengan para bocil generasi penerus kerajaan. Sang master bercerita bahwa segel naga bukanlah alat untuk mengendalikan naga, tapi hati yang baik dan bersihlah yang berhak mengendalikan naga beserta kekuatannya. Film pun ditutup dengan kunjungan James, kepala penjara yang dulunya menahan sang master, dan film pun selesai. Gimana nih? Filmnya bagus nggak? Film ini termasuk film favorit saya, di mana terdapat 2 aktor legend, yaitu Jackie Chan yang berperan sebagai Master Naga dan Arnold Schwarzenegger yang berperan sebagai kepala penjara. Film ini banyak sekali pesan yang tersirat. Di antaranya, kita harus menjadi orang yang baik dan berhati bersih agar bisa mendapat bantuan dari alam semesta. Kalau di film ini disimbolkan dengan naga. Au! Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian yang ingin punya naga seperti saya. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. I've been
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.